Hai Army of God. Aku di sini, kamu di sana, tapi hadirat Tuhan ada di mana-mana. Selamat datang di dalam ibadah AOG, Gereja Mawar Syaron, Regional Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang banget saya bisa menyapa kalian semua. Dan hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah online. Welcome home buat kalian semuanya. Senang banget deh kalau kalian boleh bergabung hari ini. Kami juga rindu kalian terkonek di dalam kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah Connect Group. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat informasi seputar Gereja Mawar Syaron dan update-update event yang ada, teman-teman langsung aja follow account Instagram kami dengan nama @gms_semarang dan channel YouTube dengan nama GMS Jateng DIY. Kami tunggu follow dari kalian. Dan hari ini mari siapkan hati yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Siapkan hatimu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini seminggu lagi kami senang, hari yang paling kami nanti-nantikan. Hari ini kami mau memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Persiapkan hati kami. Juga biar hari ini kami mendapatkan firman yang terbaik. Hati kami siap sehingga benih firman itu bisa bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Biar hari ini Roh Kudus lawat setiap umat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ibadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita. Dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Syaron sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Army of God. Siap beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Amin. Amin. Sama-sama katakan, telah kutemukan kasih. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Sama-sama katakan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Oh, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri
segala. Sama-sama katakan, ku pria terbaik. Haleluya, kami mau pria terbaik Tuhan. Katakan lagi teman-teman, kasih yang telah kau beri, kasih yang telah kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Sambil angkat kedua tanganmu katakan, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Waktuku pria terbaik, hanyalah bagimu. Oh hanya untukmu yang termulia berkenan. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau ya Bapa, melalui hidup kami, melalui pujian dan penyembahan kami. Sama-sama katakan, Papa parap, papara parap, papa parap, papara parap, papa parap, papara parap, papa parap. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segala. Sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Oh hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segala. Sama-sama katakan, ku beri yang terbaik. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih dan cinta-Mu di dalam hidup kami ya Bapa, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun.
ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau melukis wajahku, terima kasih Tuhan, di hadapan-Mu, wow, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Sambil angkat kedua tanganmu dan katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu itu terukir di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna itu, buat cinta-Mu yang tanpa syarat di dalam hidup kami. Kiarala kayarala kayarala pata kayarala kayarala ba. Kiarala kayarala 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 kiarala kayarala kayarala pata na kayarala ba. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang indah di dalam hidup kami. Dengan apa kami balas selain memuji dan menyembah Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan, ku angkat tanganku Yesus. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu.
kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Sekali lagi dengan suara yang terbaik katakan, ku angkat tanganku Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Bapa. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk. Katakan kasih-Mu terukir. Kasih-Mu terukir di lubuk. Sekali lagi dengan suara yang terbaik katakan, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Wow, haleluya. Wow, puji Tuhan banget. Hati kita sudah diperbaharui karena pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan. Biar Tuhan dimuliakan ya teman-teman. Dan hari ini saya mau menceritakan kepada teman-teman, ada 2 cerita dari teman AOGers. Di tengah-tengah masa yang tidak enak ini, Tuhan masih menyertai kita. Ada 1 cerita dari Sharon. Sejak awal masuk kuliah, aku perkirakan buat mau coba bayar kuliah sendiri. Nah, di masa pandemi kayak gini aku iseng-iseng aja nih buat jalanin bisnis. Dan bener-bener gak nyangka ternyata Tuhan memberikan berkat yang begitu luar biasa di luar ekspektasiku. Aku bersyukur banget akhirnya aku bisa membayar kuliah sendiri sesuai dengan keinginan saya. Dan bisa membantu orang tua serta membuat orang tua saya bangga. Tuhan memang yang terbaik. Dia tahu waktu yang tepat dan tahu mana yang terbaik buat hidupku. Puji Tuhan. Dan yang kedua, cerita Victory Report dari Vilela. Saya bersyukur karena di masa pandemi ini, saya masih disertai Tuhan dengan sangat luar biasa. Di masa awal-awal pandemi, jujur keluarga saya pun terdampak COVID-19. Terlebih dalam masalah perekonomian, sampai saya itu kebingungan dengan biaya kuliah. Dan sempat ingin cuti kuliah saja. Saya benar-benar sudah putus asa. Tapi saya berjuang dan tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Setelah melewati pergumulan yang begitu panjang, sekitar sebulan lamanya, akhirnya Tuhan membukakan jalan. Mama saya diberi berkat sama Tuhan dan akhirnya saya bisa membayar kuliah tanpa harus cuti. Dan hebatnya lagi perekonomian keluarga saya pun mulai membaik dan dipulihkan. Tuhan Yesus baik. Wah, saya percaya 2 cerita ini mewakili cerita-cerita yang begitu luar biasa yang teman-teman alami. Dan hari ini saya juga mau mengencourage teman-teman kalau pengen didoakan, ada pergumulan, silakan kontak ke nomor hotline kami di nomor 08 222 3390. Dan hari ini mari kita persiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman bisa melakukannya melalui transfer atau scan QR Code sebagai berikut. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur Engkau memelihara hidup kami sehingga kami diberkati, kami tidak kekurangan. Hari ini Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang ada. Biar Engkau juga berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati setiap mereka dengan berkat berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami lebih lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati dengan excited, dengan penuh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Saudari Tirsa dari Gereja Mawar Sharon, Jakarta. Selamat mendengarkan firman Tuhan, AOGers.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara hidup kami. Dan hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami bawa hidup kami, hati kami buka selebar-lebarnya hati kami untuk kami menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami ada saat ini Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kami. Dan kami tahu bahwa masa depan kami ada di tangan Tuhan. Untuk itu kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati penyampaian firman hari ini, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang memenuhi visi Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kami dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu dan siap kami yang mendengarkan, dan sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan haleluya, amin. Shalom AOG Semarang, senang sekali bisa ada bersama-sama dengan Anda semua walaupun secara virtual, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak dapat memisahkan kita satu dengan yang lain. Ya, dan senang sekali juga ini untuk pertama kalinya saya berkhotbah di AOG Semarang. Terima kasih, thank you Ko Bernat, C Anita dan Ade ya, thank you buat kesempatan yang diberikan buat saya. Dan untuk informasi sedikit gitu ya, Ko Bernat dan C Anita dan CAD ini bukan orang asing ya buat saya pribadi, karena mereka adalah orang-orang yang sudah saya kenal lama. Saya juga dulu pernah digembalakan oleh Ko Bernat dan C Anita waktu saya masih kuliah di Salatiga. Lalu CAD ini juga adalah teman baik. Ya, waktu itu kita pertama kali ketemu di Bandung ya, lalu berlanjut sampai sekarang ya. Perkenalkan ya, nama saya Tirsa. Teman-teman bisa panggil saya Kak Tirsa atau Kak Ica atau ya langsung nama juga nggak apa-apa ya. Oke, dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Dan apa yang saya mau sampaikan hari ini merupakan nilai ya. Ini adalah nilai hidup yang setiap orang-orang muda harus punya. Ini adalah nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan yang setiap kita anak-anak Tuhan harus wajib punya dan harus tahu tentang prinsip ini. Apalagi kita di Gereja Mawar Sharon ya, kita sangat menekankan dan benar-benar menghidupi nilai-nilai yang diajarkan oleh pemimpin yang pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini topiknya sangat menarik ya. Hari ini topiknya paling top one gitu ya untuk orang-orang muda. Kita akan ngomong tentang bagaimana kita finding the right one, bagaimana kita menemukan ya pasangan hidup yang tepat, yang terbaik di waktu yang tepat dari Tuhan, dan ini akan memperlengkapi kita semua. So ini penting ya, ini penting buat kita karena namanya kehidupan ini pasti ada keputusan demi keputusan yang kita harus ambil. Dan 3 keputusan penting bagi saya pribadi ya, 3 keputusan penting yang kita juga harus sama-sama fokus adalah yang pertama, kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita menemukan panggilan hidup. Dan yang ketiga, ini juga sangat-sangat penting, yaitu bagaimana kita memilih pasangan hidup. Ya, dan ini akan mempengaruhi kehidupan kita seumur hidup. Ya, so kita sama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Ya, saya buka dari tentang persahabatan ya. Ya, dalam persahabatan itu ada 3 level. Ya, kalau kita gambar piramid gitu ya, ada dalam persahabatan ada 3 level. Ya, ada 3 level piramid. Kita tahu ya, piramid itu dia paling atas makin mengerucut gitu, lalu di tengah sedang, dan yang bagian bawah semakin lebar ya. Nah, untuk level yang pertama ya, yang paling besar dulu ya, yang paling bawah, yang paling luas yaitu level saudara seiman. Nah, untuk level saudara seiman ini
ini sifatnya lebih luas, lebih kita ketemu dengan banyak orang, berteman dengan saudara-saudara seiman, ya. Dan di sini kita membuka pertemanan seluas mungkin, ya. Di level ini juga kita lebih sifatnya saling mendukung, ya. Di sini kita juga bisa bertumbuh bersama-sama dalam kerohanian kita. Nah, apa yang dilakukan di level ini? Apa saja yang dilakukan? Yang pastinya, ya, yang pertama adalah membenah diri. Membenah diri ini sangat penting. Sebelum kita masuk ke level yang selanjutnya, ya, yang lebih mengerucut dan semakin mengerucut, semakin sedikit orang, gitu ya, dalam persahabatan kita, dalam hubungan kita dengan orang lain. Ya, sebelum itu kita harus mempersiapkan dari level pertemanan ini. Ya, kita perlu membenah diri. Membenah diri di sini artinya adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Setelah itu kita harus upgrade. Kita harus upgrade diri kita. Nah, membenah diri ini tujuannya untuk apa sih? Ya, yang pastinya adalah yang pertama, untuk kita bisa menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Sama-sama katakan dewasa. Ya, menjadi pribadi yang dewasa. Seseorang dikatakan dewasa kalau dia tuh bisa bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Itu baru dikatakan dewasa. Ya, ketika seseorang di rumah, ya, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, ya, atau di sekolah, di kampus, ya, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, apakah kita sudah bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan sama kita atau belum? Itu penting. So, kalau sekarang kita berkata bahwa aduh, aku ini masih belum jadi kakak yang baik buat adik aku. Aduh, aku ini masih jadi anak yang kadang masih kurang ajar sama orang tua. Ya, kadang waktu sama orang tua tuh nggak ada sama sekali, di kamar terus, ya. Nah, hati-hati di sini, kita perlu untuk berbenah diri, ya. Kita perlu untuk mengenali, ya, posisi kita saat ini ada di mana. Apakah kita sudah berfungsi sebagai anak? Apakah kita sudah berfungsi sebagai kakak? Atau dalam studi kita, apakah kita sudah bertanggung jawab atas studi, atas sekolah kita, ya? Itu pertanyaan yang besar yang perlu kita jawab masing-masing. Ya, dan kalau kita menyadari bahwa oh iya, aku masih perlu bertumbuh, saatnya hari inilah waktu yang tepat untuk berbenah diri. Dan tempat yang paling tepat, paling subur untuk Anda bertumbuh, ya, untuk Anda terus menjadi semakin dewasa, ya, adalah di dalam Connect Group. Ya, di dalam Connect Group lah kita bisa ketemu dengan teman-teman saudara seiman, ya, kita bisa saling dukung, kita bisa saling mendoakan, bahkan saling menegur dalam kasih tentunya, ya. Dan kita akan sama-sama belajar lebih dewasa, ya. Jadi kita perlu berbenah diri untuk menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dan tentu saja ini juga yang paling penting, kita perlu terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu untuk terus mengejar kedewasaan rohani, ya, di mana kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya, dan yang kedua, kita perlu berbenah diri supaya kita menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang lengkap, yang komplit, yang penuh, fulfill gitu dalam hidup ini. Ya, kita harus penuh dulu sebagai single. Karena sebelum masuk nanti di masa pacaran, masa pernikahan gitu, ya, kita harus benar-benar bisa dewasa, kita sudah fulfill dulu di dalam Tuhan. Sehingga nanti ketika sudah waktunya pacaran, ketika sudah waktunya menikah, ya, Anda benar-benar dalam keadaan siap, dua menjadi satu, ya. Dan kalau kita masih belum penuh, masih setengah. Nah, ilustrasinya, ya, seperti air gitu, ya, air yang diisi air, gelas yang diisi air, tapi airnya nggak penuh. Airnya nggak penuh.
Ya mungkin cuma setengah, ya, atau mungkin bahkan baru seperempat. Nah, kalau kita sudah masuk dalam masa pacaran, tapi kita ini masih keadaan sebenarnya masih gelas itu kayak masih setengah, ya masih setengah isinya. Nah, itu akan berujung kepada kita akan mencari sesuatu yang mengisi. Kita mencari sesuatu yang mengisi air, mengisi gelasmu sampai penuh. Kau akan menjadi orang yang terus mencari perhatian. Ya, orang yang seperti ini dia akan merasa kosong dan dia akan mencarinya di pasangannya. Bayangkan ya kalau dalam kondisi dia belum penuh, lalu dia sudah mulai pacaran, yang ada dia akan terus menuntut pacarnya. Ya, dia akan terus menuntut istrinya kalau bahkan sudah menikah. Ya, dan itu akan sangat merugikan dan yang ada pacaran bukan untuk bahagia, malah jadi sengsara. Siapa yang mau? Namanya orang pacaran menikah kita pengen happy-happy ya kan. Nah, untuk itu perlu sekali untuk kita menyadari kita perlu menjadi utuh ya, dan kekosongan hati kita ya itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kita buka firman Tuhan sama-sama ya. Di Yohanes 4 ayat 14 dikatakan seperti ini. Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Katakan amin. Ya, di sini dikatakan bahwa kalau kamu minum air yang kuberikan, yaitu Tuhan berikan kepada kita, kamu tuh gak akan pernah haus lagi. Artinya kalau kita ini mencari Tuhan di atas semua cewek atau cowok yang ada di sekitar kita, yang kita taksir, ya lebih dari orang-orang lain itu, ya kalau kita terus mencari mereka, kamu gak akan pernah puas. Kuncinya hanya ada di dalam Tuhan. Ya, so bagaimana cara supaya kita bisa jadi pribadi yang utuh, jadi pribadi yang penuh, carinya di dalam Tuhan. Kita nggak bisa cari di mana-mana, kita nggak bisa cari ya di mall atau di kampus, di sekolah. Ya, Anda akan selalu haus, Anda akan selalu cari dan nggak akan pernah puas. Untuk itu yang paling utama yang perlu kita isi adalah Tuhan. Adalah roh Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita fulfill. Ya, jadi yuk sama-sama kita belajar ya. Dan yang ketiga, kita membenah diri dengan cara kita mengelola dan memelihara buah-buah roh. Ya, di masa ini bahkan sebenarnya bukan hanya masa mencari pasangan hidup ya, tapi seumur hidup. Seumur hidup kita tuh perlu berbenah diri. Seumur hidup kita perlu untuk mengelola buah-buah roh. Apa aja buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, ini yang kita mau terus hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kuncinya adalah dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Maka buah-buah roh ini akan terus nyata dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena semua dasarnya adalah kasih. So, jadilah pribadi yang sabar, jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang menguasai diri, jadilah pribadi yang setia. Ya, dan ketika kita memelihara ini semua, ya saya percaya, ya ketika kita berusaha untuk memelihara, kita akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, dan ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik, saya percaya banget, ya kalau kita ini mempersiapkan pribadi kita dengan baik, saya percaya banget Tuhan itu sedang mempersiapkan seseorang ya yang terbaik juga, yang akan dipertemukan sama kita. Orang-orang yang terbaik yang Tuhan tuh akan persiapkan. Ya, dan
Dan yuk sama-sama kita mau berbenah diri membangun hidup kita. Ya, karena kalau kita berbenah diri kita yang terbaik, kita punya personality yang baik, ya kemungkinan yang sangat besar, ya and a very big possibility, ya kamu akan ketemu sama orang-orang yang high quality juga. Ya, dan katakan sama diri kita sendiri, ya ayo katakan sama diri kalian, I deserve the best. Amin. Oke, so jadilah pribadi yang dewasa, yang utuh, mengelola buah-buah roh, ya. Kalau kita sudah mengalami itu semua, kita sudah menghidupinya, kalian sedang ada di secure zone, ya. Kalian ada di zona yang aman, ya aman di dalam Tuhan pastinya. Nah, tapi ada nih orang-orang yang masih insecure, ada orang-orang yang masih ada di insecure zone, gitu ya, merasa bahwa pokoknya aku pengen cepet-cepet pacaran, peduli amat tentang berbenah diri, nanti aja lah ya, waktu lagi udah jadian pacaran kan kita sama-sama bertumbuh, yang ada kasihan pacar lo ya. Jadi kita mau sama-sama cek ya, ini jadi indikator ya, orang yang belum komplit, ciri-cirinya kayak gimana sih ya. Ciri-ciri orang yang belum komplit, yang pertama adalah dia akan meminta dan mencari perhatian orang lain. Ya, dia akan merasa seolah-olah dia nggak komplit ya, dan dia menuntut pasangannya, menuntut orang lain ya untuk bisa memenuhi apa yang dia mau ya, dan dia menuntut sesuatu yang berlebih gitu ya. Yang kedua adalah melihat kekurangan diri sendiri. Yang pertama dia mencari perhatian gitu ya. Nah, yang kedua adalah dia malah melihat kekurangan dirinya sendiri. Ya, dan merasa gue ya kalau pilih-pilih terus kapan dapetnya, ya udahlah gue turunin standar aja ya, yang penting dapet. Aduh, jangan deh, jangan, apapun keadaan kamu, aduh kita ini adalah putra putrinya Allah dan Tuhan mau kamu tuh dapet yang terbaik ya. Dan jangan asal pilih ya, jangan seperti ambil kucing dalam karung gitu, pokoknya siapalah yang mau gitu sama aku, ya udahlah aku mau sama dia daripada nggak dapet. Jangan seperti itu. Kamu tuh berharga ya, kita ini adalah putra putrinya Allah ya, you deserve the best ya. Dan saya percaya juga ya, kalau kita persiapkan yang terbaik, kamu akan dapat yang terbaik. Amin. Oke, selanjutnya ciri-ciri orang yang belum komplit adalah dia suka membanding-bandingkan ya, membanding-bandingkannya dengan orang lain. Dia bilang dia mah cantik, dia emang ganteng, ya pantas lah dia dapat yang begitu juga, pantas lah dia cepet dapat pacarnya gitu ya. Dan kamu mulai membandingkan diri kamu ya. Saya mau kasih tahu, apapun keadaan kamu ya, siapapun diri kamu, ingat kamu ini adalah anak Allah, kita ini adalah anak Tuhan, dan pasti namanya Bapa kita pasti akan memberikan yang terbaik. Mana ada sih Bapa memberikan yang biasa aja, yang jelek kepada anaknya. Ya pasti dia akan memberikan yang terbaik. Amin. Oke, nah itu tadi di level yang pertama. Nah kita masuk ke level yang kedua nih. Ya kalau di piramid itu ya, yang pertama itu kan dia lebih banyak pertemanannya. Kita masuk ke level yang kedua, lebih sedikit orang. Ya disinilah level persahabatan, level bagaimana kita mengenal kepribadian orang-orang yang sedikit ini, yang lebih sedikit. Ya, hubungan persahabatan ada di sini, level kepribadian. Nah, di sini nih level yang sudah mulai agak tertarik, sudah mulai agak ya lihat orang-orang lah ya, dan mulai ada suka-sukanya gitu ya. Nah pertanyaannya, gimana kalau kita merasa masih sangat muda, ya masih SMP, masih SMA, kayaknya tuh kayak belum siap lah untuk pacaran, tapi ternyata tertarik sama orang, gimana dong? Gitu kan, namanya perasaan gitu ya, pastilah ada rasa sukanya, boleh nggak? Nah ini saya mau kasih tahu dulu nih, saya punya anak, umurnya 2 tahun. Nah sebelum dia umur 1 tahun, dia kalau ketemu sama
beberapa orang ya, ada 1-2 orang yang dia kalau ketemu dia tuh bisa kayak malu-malu gitu loh. Anak saya cewek, lalu dia lihat uncle-uncle ya, uncle-uncle leader AOG di Jakarta. Lalu ketika dia lihat gitu ya, dia tuh bisa kayak ngumpet gitu loh, tahu gak sih yang anak kecil malu-malu gitu ya. Lalu dia tuh bisa kayak malu-malu gitu, terus agak kayak menghindar gitu. Tapi diliatin, begitu diliatin dia nanti mundur lagi. Tapi habis itu dia nggak lihat, dia lihat lagi gitu ya. Dan berarti saya menyadari bahwa loh, namanya orang suka, namanya orang tertarik itu bukan cuma anak muda loh. Bayi pun juga bisa suka sama orang, bisa tertarik. Ya, nah bedakan tertarik sama cinta. Tertarik belum tentu cinta. Ya, so tertarik belum tentu aku harus pacaran sekarang. Ya, jadi kita perlu untuk berbenah diri, mengelola buah-buah roh sampai pada waktunya kita siap. So kuncinya adalah jangan buru-buru. Terus gimana dong? Ya, gimana kita manage hati kita? Ya, saya bisa bilang kalian bisa aja suka sama seseorang, tapi belum tentu Anda ini cinta gitu ya. Oh, benar-benar cinta, I can live without siapa gitu ya. Nah, kalau kita bisa manage, ya ingat ya, mengelola buah-buah roh itu salah satunya adalah penguasaan diri. Itu berarti kita nggak boleh buru-buru. Kita harus benar-benar sabar. Ya, masukkan orang-orang yang kalian suka itu dalam my favorite people list. Ya, kalian bisa tulis namanya kalau memang kalian perlu tulis gitu ya. Dan favorite people ini bukan hanya orang yang kalian suka ya, tapi bisa juga idol kalian mungkin, atau pemimpin yang memang kalian kagumi gitu ya. Nah, kalian bisa tulis dan tunggu waktu yang tepat, kontrol perasaan dengan cara ya kalian bisa berteman dengan banyak orang, bukan hanya fokus dengan orang tersebut gitu ya. Jadi bertemanlah dengan banyak orang, persahabatan ya, dan saya percaya ya kalian akan makin mengerucut kalau memang kalian nggak memanjakan gitu ya perasaan kalian, itu akan hilang kok. Ya, itu akan hilang dengan sendirinya. So, kontrol perasaan kamu, jinakkan perasaan kamu, karena namanya perasaan itu sementara. Ya, sedangkan cinta itu beda lagi. Ya, karena cinta bukan hanya ngomong tentang perasaan, tapi itu suatu keputusan. Ya, itu suatu komitmen yang bukan hanya ngomong tentang perasaan aja gitu ya. So, kita mau sama-sama belajar. Nah, kalau misal kalian berkata bahwa aku udah siap nih, ya udah siap, sudah cukup dewasa, ya seperti yang tadi sudah disebutkan, menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang utuh, terus bisa mengelola buah-buah roh, ya udah tanggung jawab, udah dewasa lah gitu ya. Terus gimana? Nah, ini yang kita mau masuk lebih dalam ya, masuk lebih dalam. Apa yang kita harus lakukan kalau kita tertarik dan sudah waktunya? Yang pertama adalah cerita ke pemimpin. Ya, cerita ke pemimpin. Kata orang nih ya, cinta itu buta, bener gak sih? Ada yang bilang cinta itu buta. Ya, tapi satu hal yang pasti, cinta itu gak tuli. Ya, kalian bisa cerita ke pemimpin kalian, ya, karena namanya orang kalau udah suka, ya, udah tertarik, udah fall in love, wah itu serasa semua tuh baik, serasa semua tuh kayak perfect time, serasa semua tuh kayak sudah waktunya, serasa kayak dirimu sendiri tuh kayak udah siap gitu ya. Punya serasa kayaknya wah ini sudah nih, udah waktunya, dan dia kayaknya juga bakalan mau deh sama gua. Ya belum tentu by the way ya. Nah, cerita sama pemimpin kalau Cupid ya, malaikat asmara sudah mulai nyamber tuh, panahnya udah mulai nyamber set di hati gitu ya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah ceritakan ke pemimpin. Ya, yang kalian perlu lakukan adalah sebelum mengambil keputusan untuk PDKT, macarin, ya, sebelum semua itu, ya, ceritalah kepada pemimpin. Ingat, salah satu nilai kita di Gereja Mawar Sharon adalah kita melibatkan pemimpin sebelum mengambil keputusan. Ya, sebelum mengambil keputusan. Ini adalah nilai kita dalam menganakkan diri.
Ini adalah nilai kita menjadi seorang anak di gereja Mawar Syaron. Kita dimuridkan di sini. Ya, kalau kita memberi diri untuk dimuridkan, berarti sama dengan kita juga melibatkan pemimpin yang ditaruh di atas kita sama Tuhan untuk melibatkan mereka sebelum kita mengambil keputusan yang penting. Dan ngomong tentang keputusan pacaran itu sangat penting. Jangan anggap enteng loh. Kadang-kala orang berpikir, ini kayak cuman belum pasti nikah ya. Kita perlu tahu pacaran itu untuk menikah. So, sebelum pacaran aja itu benar-benar keputusan yang sangat-sangat penting. Untuk itu libatkan pemimpin rohanimu. Mereka adalah orang yang berjaga-jaga atas dirimu. Ya, saya kenal Ko Bernard, C. Anita gitu ya. Mereka adalah gembala yang luar biasa memberkati saya secara pribadi dan kalian harusnya bangga ya. Bisa digembalakan oleh pemimpin gembala yang benar-benar mengasihi Anda. CAD, ya pemimpin yang saya tahu dia orang yang luar biasa dan memberkati hidup saya juga secara pribadi. Ya kalian juga harus bangga bisa digembalakan. Ya AOG digembalakan oleh CAD ini. Ya dan terbukalah sama mereka. Ya CGL kalian, coach kalian, ceritakan. Ya, ceritakan dan pemimpin akan mengarahkan, mengkonfirmasi ke pemimpin yang kalian suka, anaknya gitu ya, yang kalian suka. Ya, kita akan arahkan dan kita akan cek juga apakah dia sudah siap atau belum. Gitu. Kalau memang sudah sama-sama siap, wah, jangankan menolong kalian, bahkan kalau bisa kita comblangin loh. Kadangkala ya saya ada di Jakarta gitu ya, memang sudah waktunya, sudah cukup umur juga ya. Bahkan kalau kita lihat sesama pemimpin, kita lihat ada anak yang udah waktunya nih, kita bukain jalan ya. Tapi setelah itu keputusan di masing-masing personal pastinya ya. So jangan menganggap bahwa pemimpin itu seperti Satpol PP ya, yang kayak ini kamu nggak boleh dulu gini gitu. Enggak ya, murni kita nih pengen kalian tuh dapat yang terbaik. Amin. Pemimpin mana suaranya? Ya, so kita mau sama-sama memulai dengan benar, karena segala sesuatu yang dimulai dengan benar pasti hasilnya manis, percayalah. Ya, saya baru menikah selama 3 tahun dengan suami saya, tapi saya setiap tahun, setiap hari, setiap saat saya itu bersyukur sama Tuhan kalau saya ini memilih pasangan yang tepat dan saya mulai dengan benar. Itu jadi berkat yang saya bisa rasakan. Tuhan itu menyertai pernikahan kami. Ya bahkan selama kami pacaran pun, ngalamin banget lah kayak kasih Tuhan. Ya bagaimana kami menjaga hidup kami dan buahnya tuh benar-benar kita rasakan manis sekali. Ya pastilah ada yang namanya cekcok, ada perbedaan pendapat. Itu sudah pasti, namanya manusia, namanya cewek dan cowok beda. Gitu ya, tapi kita bisa rasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Ya, untuk itu penting banget kita memulai dengan benar. Amin. Ya. Nah, selanjutnya ya setelah cerita ke pemimpin. Nah, yang kedua adalah mulai kenali kepribadiannya. Ya, kenali kepribadian di sini ya, kalau kita ngomong mengenali kepribadian ya, itu kita sudah masuk dalam masa yang namanya PDKT, pendekatan ya, saling mengenal ya. Nah ini beberapa kunci yang kita mau lakukan ya, Anda harus lakukan ketika sudah waktunya dan sudah waktunya untuk PDKT adalah PDKT lah dengan motivasi yang tulus. Bukan karena pengen pamer, bukan karena pengen coba-coba nambah pengalaman. Bukan karena pengen tebar pesona, bukan karena lagi taruhan nih sama temen, itu jahat banget deh ya. Karena pengen mempermainkan aja, pengen membuktikan diri kalau gue nih bisa suka sama orang. Pilihlah untuk tetap tulus, motivasi yang tulus untuk mau mengenal secara benar gitu ya. Nah yang berikutnya adalah PDKT dengan benar, bukan TTM. Ya, bukan TTM, ya, bukan yang tiap hari keluar berdua. Bedanya sama pacaran apa? Ya, PDKT ini masih masa pengenalan, mengenal kepribadiannya. PDKT ini bukan masa pasti jadian ya.
Tapi ini adalah kesempatan waktu untuk kita bisa mengenal lebih dalam dan kita bisa pikirkan ulang apakah kita mau berpacaran dan bahkan sampai menikah dengan orang ini atau tidak. Jadi ini masa yang sangat penting ya. Untuk itu ketika kita tahu kita ini lagi masih dalam proses PDKT, terus jangan yang tiap hari chat gitu ya, tiap hari teleponan ya, lalu kayak udah kangen-kangenan, udah panggilannya papi mami, aduh please deh. Ya jadi kita mau sama-sama bersabar ya, dan TTM itu sebenarnya hanya menunjukkan respon yang gak jelas dan ujungnya jadi gak jelas juga gitu loh. Kamu mau bawa hubungan kamu tuh kemana ya. Jadi ini poin penting ketika kita PDKT ya, motivasinya harus tulus. Lalu PDKT itu bukan TTM. Dan selanjutnya tentang PDKT ya kuncinya adalah jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. Hari ini dapat lampu hijau dari pemimpin, oke boleh PDKT gitu ya. Lalu langsung lah setiap hari, pokoknya cepet ya, pengen prosesnya cepet biar 1 bulan kalau bisa jadi. Gitu ya, kalau bisa bahkan 2 minggu aja cukup lah gitu ya, udah sama-sama ini kok begini begitu udah kenal dan lain sebagainya ya. Jadi perlu untuk waktu untuk berproses ya. Jangan-jangan nih siapa tahu selama 1 bulan perasaan kamu tiba-tiba hilang, ternyata dia hanya memanfaatkan kamu dan hanya di PHP-in dan lain sebagainya. So jangan buru-buru ya, ikuti proses yang ada. Lalu nah ini juga penting, update perkembangannya ke pemimpin kita ya. Kalau di sini di Jakarta gitu ya, kalau ada yang PDKT ya tetap kita ini enggak terus tiap hari tanyain gimana kamu chat apa aja ya, enggak gitu juga gitu ya. Tapi paling enggak kita di-update perkembangannya ya, sudah sampai mana, dan pemimpin juga bisa dengan aktif menanyakan perkembangannya seperti apa ya. Dengan begitu kita bisa di-cover sama pemimpin ya. Lalu ini juga penting, pilihlah orang yang seiman. Pilihlah orang yang seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14. Ya ini firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya ini firman Tuhan. Ya kita adalah anak terang. Ya kalau kita berkata kita adalah anak terang, pilihlah, carilah, temukanlah orang yang juga hidup di dalam terang. Dan ini yang Tuhan mau. Dan juga sebelum jadian nih udah PDKT panjang ya, 6 bulan, 5 bulan gitu ya. Dan setelah sudah sama-sama mantep gitu ya, jangan lupa sebelum tembak ya, sebelum yes I want, yes I do gitu ya. Sebelum itu semua ya, kalian ceritakan sama orang tua. Bahkan sebenarnya sebelum jadian, sebelum akhir PDKT, awal-awal PDKT pun ceritalah sama orang tua ya. Dan bukan hanya cerita, tapi tanya, boleh enggak, ACC enggak nih ya. Jadi itu penting karena orang tua adalah wakil Tuhan ya buat kehidupan kita. Jadi suara Tuhan itu juga bisa berbicara lewat orang tua ya. Nah, ini level yang kedua, level persahabatan, level PDKT. Nah ini kita masuk yang lebih kerucut lagi, ya lebih kecil lagi, lebih sedikit orang lagi, ya adalah level pasangan. Nah hubungan level ini sudah ada kasih di dalamnya ya, dan sudah bangun hubungan pacaran. Nah begitu pacaran kita tahu tujuannya adalah untuk menikah. Pastikan ketika kalian pacaran bukan karena main-main, bukan karena coba-coba ya. Pacaran itu tujuannya jelas untuk menikah. Kalau memang masih mau main-main jangan pacaran dulu. Ya, ingat tujuan untuk menikah ya, bukan untuk putus sambung. Ya, tapi tujuan dari pacaran adalah untuk menikah. Nah, ini ada 4 pedoman. Ya, 4 pedoman buat kalian yang sudah siap dan memang sudah mau masuk atau sudah ada di level pacaran ini
Ya, ini 4 pedoman yang kita mau pegang teguh. Yang pertama dan yang terutama, jaga kekudusan hidupmu. Ya, jaga kekudusan hidupmu dan kasih itu ya, kasih itu bukan mengambil. Ya, kasih itu memberi. Memberi di sini bukan berarti terus memberi dirimu buat pria atau buat wanita, ya, memberikan tubuhmu, no, ya. Tapi namanya menjaga kekudusan, kasih itu adalah respect. Respect, hargai tubuh pasangan kalian. Pacaran itu tidak untuk kepuasan pribadi. Bukan untuk menuntut. Ya, tapi penuh dengan kasih. Kasih itu sabar. Ya, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak berbuat yang tidak sopan. Ini penting. Cinta itu tidak dilampiaskan dalam bentuk seks, karena itu hanya kebodohan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 dikatakan seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk itu jaga betul-betul kekudusan tubuhmu. Karena hidup kita ini belum milik pacar kita. Hidup kita adalah milik kita sendiri, adalah milik Tuhan yang kita perlu jaga dengan segenap hati dan kekuatan kita. Amin. Ya. Dan hindari kontak fisik yang berlebihan, ya. Hindari pegang-pegang yang tidak semestinya. Ya, kita mau menjauhi percabulan, ya. Jauhilah pria, jangan mau sama pria yang masih bergumul dengan ketidakkudusan hidupnya, dengan kehidupan yang masih dalam pornografi, merokok, alkohol untuk wanita atau pria. Ya, kalau kalian melihat ada seseorang yang seperti itu, belum waktunya. Biar dia bertumbuh dulu, dia bertobat dulu, dia penuh dulu. Ya, kalau memang sudah di tahap pacaran pun dan Anda menemukan ternyata seperti itu, it's okay untuk say putus. Kalau memang gini ya, bukan berarti saya bilang terus boleh dong berarti putus nyambung, enggak gitu. Ya, tapi bukan berarti kamu menghalalkan segala cara, bukan berarti kamu menutup mata hanya karena kamu sudah pacaran, sudah terlanjur pacaran sama orang yang salah. Lalu kamu berpikir ya udahlah, udah terlanjur, kan kata Cetirsa ya nggak boleh putus nyambung gitu ya, bukan begitu. Tapi kita tahu kalau memang kita sudah salah memilih, perlu untuk kamu pertimbangkan, untuk kamu bisa stop dulu, biar sama-sama bertumbuh. Dan ya saya percaya juga kalau memang dia yang terbaik dari Tuhan buat Anda, ya Tuhan akan pertemukan. Kalau memang tidak, Tuhan akan menemukan dengan orang lain. Dan demikian juga dengan dia. Ya, untuk itu perlu untuk kita menguasai diri, perlu untuk kita jaga hidup kita, jaga kekudusan hidup kita, karena itu penting. Amin. Dan berikutnya adalah kita mau jadi orang yang gak posesif ya. Kalau sudah masa pacaran, rasanya tuh kayak pacarku itu adalah duniaku, pokoknya punyaku. Ya, saya mau kasih tahu pacar kamu masih milik orang tuanya, masih milik keluarganya. Jadi kalau misal kalian sudah pacaran, terus mamahnya minta antar gitu ya, kemana, ke supermarket atau kemana. Terus kalian berkata, enggak, kamu harus anterin aku. Gitu ya, dan mulai tanya gini, kamu pilih mamah kamu atau pilih aku gitu ya. Ya jelaslah aku pilih mama. Kita belum ada hubungan pernikahan ya. Jadi jelas sekali kita ini jangan punya rasa memiliki yang berlebihan ya. Supaya kita tetap punya hubungan yang sehat satu sama lain. Dan juga tentunya libatkan dalam pacaran, libatkan orang tua, libatkan pemimpin ya. Dalam hubungan pacaran kalian bisa tetap keep update ya, namanya juga kita adalah seorang murid, kita mau dimuridkan, demikian juga kita mau jadi orang yang terus ditegur, dikasih masukan supaya kita hidup kita tetap benar dan kita bisa masuk dalam pernikahan kudus yang pastinya buahnya akan sangat indah, akan sangat manis dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayat terakhir,
1 Korintus 7 ayat 35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Kenapa saya sampaikan ini? Kenapa CAD juga menyampaikan menitip pesan gitu ya ke saya untuk menyampaikan hal ini. Ya karena kita tahu ini tuh penting buat Anda, bukan untuk menghalang-halangi seperti firman Tuhan bilang, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Sama-sama kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan, kami tahu kami nggak bisa menjalani hidup ini seorang diri, kami butuh Tuhan. Dan hanya Engkau yang bisa mengisi kekosongan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang memampukan kami. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kami untuk kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terutama dalam memilih pasangan hidup. Hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang-orang muda di AOG Semarang. Biar sungguh Tuhan mereka boleh memilih, menemukan pasangan hidup yang terbaik. Dan lebih dari semuanya Tuhan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan, menjaga hidup mereka. Dan mereka sungguh hidup kudus di hadapan-Mu. Hari ini aku juga mau berdoa buat teman-teman semua yang kalian tahu bahwa hidup kalian tidak kudus di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau khusus berdoa buat Anda yang sudah terlanjur jatuh di dalam dosa, sudah terlanjur pacaran tidak kudus, sudah terlanjur memulai dengan tidak benar. Ada pengampunan saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh hati, saya percaya kasih Tuhan itu akan menutupi setiap pelanggaran kita. Hari ini taruh tanganmu di hatimu, saya mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang menaruh tangan di hati mereka. Tuhan, Kau pulihkan hidup mereka. Tuhan, Engkau mengasihi, menerima mereka apa adanya. Dan Engkau yang memampukan mereka Tuhan, untuk mereka keluar dari zona nyaman mereka, keluar dari perangkap iblis. Dan mereka boleh menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang hidup bagi Kristus, hidup bagi Tuhan. Dan mempersembahkan tubuh mereka untuk Tuhan, hati dan hidup mereka untuk Tuhan saja di dalam nama Yesus. Aku berdoa berikan kekuatan. Tuhan, aku berdoa Engkau yang membangkitkan semangat mereka untuk melayani Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Aku percaya pengampunan-Mu nyata di setiap rumah, pengampunan-Mu nyata, kasih-Mu mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang-orang muda ini ya Tuhan, biar mereka menemukan yang terbaik dan mereka boleh memulai dengan benar. Mereka menjadi orang-orang yang penuh, mereka menjadi orang-orang yang fulfill di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang aman di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau kami boleh menemukan kasih yang sejati. Terima kasih ya Bapa, aku mengucapkan berkat yang terbaik. Ya Tuhan, dan aku percaya juga Tuhan bahwa berkat pasangan hidup di waktu yang terbaik juga Kau akan berikan atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kuserahkan setiap penyampaian firman yang ada ke dalam tangan-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. God bless you, AOG Semarang. Wow, luar biasa. Saya percaya biar firman yang sudah kita dengar hari ini menerangi setiap langkah kaki kita sehingga kita tidak salah jalan. Amin. Dan hari ini saya mau mengundang teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya mau berdoa buat kalian. Tahukah kalian dalam sebuah perjalanan kerohanian, langkah awal yang harus kita ambil sebagai orang Kristen adalah menerima Dia, menerima pribadi Tuhan dalam hidup kita. Mari angkat kedua tanganmu ke depan dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa yang baik, Engkau telah menyucikan hidup kami gak layak tapi Engkau layakkan kami manusia berdosa. Ampuni ya Tuhan setiap dosa-dosa pelanggaran kami.
Dan biar hari ini setiap belenggu-belenggu dosa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga kami mau mengaku dengan mulut kami, percaya dengan hati kami, dengan iman kami, bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat pribadi dalam kehidupan kami. Masuk dalam hati kami, penuhi kami dan pimpin hidup kami Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan buat teman-teman yang baru saja didoakan, bisa klik tombol di atas karena kami pengen mengenal kalian lebih dalam lagi. Dan buat setiap Army of God dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang terbaik hari ini yang datangnya daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu, Dia menyertaimu dan Dia membuat kakimu kuat, membuat tanganmu menjadi tangan yang tidak pernah gagal di dalam nama Tuhan Yesus. Biar anugerah daripada Tuhan menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu.